Coba deh kita pikirin, gimana caranya berita soal drone di TV atau bahkan cara kerja algoritma di media sosial kita, itu semua bisa saling nyambung. Ternyata ada jejak sebuah organisasi yang selama lebih dari 75 tahun ini bekerja dalam bayang-bayang. Dan ini bukan cuma cerita soal mata-mata loh, ini cerita tentang bagaimana dunia yang kita kenal sekarang ternyata ikut dibentuk oleh mereka. Nah, ini pertanyaan besarnya. Dan buat jawab pertanyaan ini, kita nggak bisa cuma lihat berita hari ini aja. Kita harus tarik mundur jauh ke belakang. Karena ternyata keputusan-keputusan yang diambil puluhan tahun lalu itu masih bergema sampai sekarang dan ikut membentuk realitas kita. Oke, kita lihat kondisi sekarang ya. Chia itu udah bukan lagi sekedar agen rahasia yang turun ke lapangan. Mereka sekarang ada di garis depan perang siber, analisis big data, dan konflik geopolitik modern. Hubungan antara pusat teknologi di Silicon Valley dengan markas Chia di Langley, Virginia, itu sekarang jadi erat banget. Mungkin belum pernah sekuat ini sebelumnya. Tapi, buat memahami semua itu, kita perlu balik lagi ke akarnya. Ke sebuah dunia yang baru aja lepas dari ngerinya perang global, tapi langsung dihadapkan sama ketakutan yang baru. Bayangin deh situasinya. Perang baru aja selesai, tapi perdamaian itu rasanya rapuh banget. Presiden Truman awalnya ngebubarin Badan Mata-Mata Masa Perang namanya OSS karena Amerika itu nggak pernah punya badan intelijen permanen di masa damai. Tapi, begitu pengaruh Soviet menyebar, Truman langsung sadar, Amerika itu buta. Mereka nggak tahu apa rencana Stalin, dan itu adalah kelemahan yang sangat mematikan. Kunci kekuatan CIA itu justru ada di dasar hukumnya yang sengaja dibuat nggak jelas. Ada satu frasa kunci di sana, fungsi dan tugas lain. Frasa ini jadi semacam celah hukum yang luar biasa luas, yang intinya ngasih CIA lampu hijau buat ngelakuin hampir apa aja. Dari propaganda sampai gulingin pemerintahan, selama itu dianggap perlu buat keamanan nasional. Dan tantangan mereka itu gede banget. Di satu sisi, ada KGB-nya Soviet, mesin spionase yang kejam, berpengalaman, dan efisien banget. Di sisi lain, ada CIA yang baru lahir, isinya para amatir, dan seperti yang diakui sama laporan internal mereka sendiri, disusupi secara fatal oleh agen ganda. Jadi, di awal permainan, mereka ini kalah telak. Terus, gimana caranya mereka bisa bersaing? Jawabannya, uang. Uang rahasia dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi gini, secara resmi, Marshall Plan itu program bantuan buat membangun kembali Eropa. Tapi di balik layar, 5% dari dana raksasa itu, sekitar $685 juta, disalurin diam-diam buat mendanai anggaran hitam pertama CIA. Nah, uang inilah yang dipakai buat mempengaruhi pemilu di Italia, mendukung serikat buruh anti-komunis, dan memulai perang propaganda di seluruh Eropa. CIA butuh kemenangan besar buat nunjukin kalau mereka itu berguna. Dan mereka nemuin itu di Iran. Waktu Perdana Menteri Mossadegh menasionalisasi industri minyak yang dikuasai Inggris, CIA lihat ini sebagai peluang. Mereka kirim agen dengan koper penuh uang tunai dan ngejalanin sebuah playbook yang nantinya bakal mereka pakai berulang kali. Di markas CIA, ini dirayakan sebagai kemenangan besar. Tapi tanpa sadar, mereka menciptakan sebuah cetak biru intervensi yang dampaknya masih terasa di panggung dunia sampai hari ini. Kegagalan-kegagalan di awal dan penyusupan oleh agen Soviet memaksa CIA buat melakukan perubahan strategi yang radikal. Intinya, kalau mereka nggak bisa menang di permainan mata-mata antar manusia, ya mereka akan ubah permainannya. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Para pemimpin CIA sadar betul, ngandalin manusia itu terlalu berisiko. Setiap agen bisa berkhianat, setiap misi bisa jadi jebakan. Mereka butuh sumber intelijen yang mustahil buat dibohongi atau dikhianati. Dan inilah solusinya, U2. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah sebuah revolusi teknologi. Pesawat ini bisa terbang tinggi banget, sampai-sampai Soviet bisa lihat di radar, tapi nggak bisa nembak jatuh. Dari stratosfer, U2 bisa memotret pangkalan misi rahasia Soviet dengan detail yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, CIA punya keunggulan teknologi yang nggak bisa ditandingi sama KGB. Dengan kepercayaan diri baru yang didukung sama teknologi dan dana yang seolah tak terbatas, CIA masuk ke era paling aktif sekaligus paling kontroversialnya. Di masa ini, mereka bertindak sebagai tangan tak terlihat dari kebijakan luar negeri Amerika. Dari Amerika Latin sampai Asia Tenggara, jejak CIA ada di mana-mana. Mereka ngulangin kesuksesan model Iran di Guatemala, tapi juga ngalamin kegagalan besar seperti di Teluk Babi, Kuba. Di Vietnam, mereka bahkan ngejalanin perang rahasia di Laos dan Kamboja, sebuah operasi besar yang gak diketahui publik Amerika. Dan di Chili, mereka ikut andil menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis yang akhirnya berujung pada kediktatoran yang brutal.
Mungkin bab paling kelam dalam sejarah mereka adalah proyek MK Ultra. Ini bukan spionase lagi, ini udah kayak fiksi ilmiah mengerikan yang jadi kenyataan. CIA secara rahasia ngasih LSD dan obat-obatan lain ke warga Amerika yang nggak curiga sama sekali dalam upaya buat mecahin misteri pengendalian pikiran. Tujuannya, menciptakan pembunuh yang bisa diprogram. Ini adalah momen di mana CIA benar-benar melewati batas. Dari spionase internasional, jadi eksperimen domestik yang ilegal dan nggak etis. Runtuhnya Uni Soviet itu harusnya jadi momen kemenangan total kan? Tapi buat CIA itu malah memicu krisis identitas yang mendalam. Dan kemudian sebuah peristiwa mengubah segalanya dalam sekejap. Selama 45 tahun, seluruh tujuan CIA itu cuma satu, melawan KGB dan Uni Soviet. Waktu tembok Berlin runtuh, musuh bebuyutan itu tiba-tiba lenyap. Anggaran dipotong, kantor-kantor di luar negeri ditutup. Sempat ada pemikiran, jangan-jangan badan mata-mata perang dingin ini udah nggak punya tempat lagi di dunia yang baru. Peta ancaman dunia berubah total. Musuh bukan lagi satu negara besar yang jelas. Ancaman sekarang jadi tersebar, mulai dari kartel narkoba sampai negara-negara nakal. Terus, muncul sesuatu yang benar-benar baru, jaringan teroris global yang nggak punya negara, nggak punya tentara, dan geraknya dalam bayang-bayang. Nah, serangan 11 September 2001 itu ngasih jawaban yang brutal dan jelas atas krisis identitas CIA. Misi mereka jadi absolut, hancurkan Al-Qaeda. Anggaran yang tadinya dipotong, sekarang justru mengalir deras. Dan aturan main yang lama dibuang gitu aja. Sama seperti U2 yang merevolusi pengintaian, drone bersenjata juga merevolusi peperangan rahasia. Tiba-tiba, CIA bisa memburu dan membunuh target di mana saja di dunia, hanya dari sebuah ruang kontrol di gurun Nevada. Ini adalah perang yang bersih, efisien, dan jarak jauh. Alat yang sempurna buat ngelawan musuh yang gak punya negara atau perbatasan. Program drone pun jadi wajah baru dari kekuatan CIA di abad ke-21. Jadi, gimana sebuah sejarah ini dari kudeta perang dingin sampai perang drone nyambung ke dunia yang kita tinggali saat ini? Jawabannya ada pada satu kata, informasi. Kalau U2 adalah mata di langit, maka Palantir adalah mata di dalam data. Perusahaan ini yang didanai sama CIA sejak awal menciptakan software yang bisa menyaring lautan informasi digital dari catatan bank, media sosial, sampai rekaman pengawasan buat nemuin pola yang gak bisa dilihat manusia. Ini adalah evolusi alami dari spionase, pergeseran dari pengawasan fisik ke dominasi informasi total. Jadi poin pentingnya tuh ini, kita bisa narik garis lurus dari sejarah CIA ke masa kini. Obsesi sama keunggulan teknologi yang dimulai dengan U2 itu mengarah langsung ke program drone saat ini. Playbook buat gulingin pemerintah yang ditulis di Iran tahun 1953 itu masih mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan budaya beroperasi di luar pengawasan publik yang dimungkinkan oleh mandat samar mereka telah berevolusi menjadi era pengawasan massal dan intelijensi buatan. Pada akhirnya, inilah pelajaran utama dari perjalanan CIA. Kekuatan di abad ke-21 itu bukan lagi soal tentara atau tank. Ini soal siapa yang bisa ngumpulin, nganalisis, dan manfaatin informasi paling efektif. Medan perangnya ada di server, di satelit, dan di dalam data kita semua. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting. Perjalanan CIA ini nunjukin pergeseran besar. Dari dunia spionase fisik ke dunia di mana setiap jejak digital kita bisa dilacak. Jadi saat kita membagikan hidup kita secara online, mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri adalah, di dunia yang serba terhubung ini, apa sih sebetulnya arti dari kata rahasia?